Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mars Entertainment. Kali ini kita akan membahas 3 soal lagi dari soal analogi. Jadi gimana teman-teman semua setelah melihat dan mendengarkan penjelasan mengenai strategi menjawab soal-soal analogi, gimana nih tanggapan teman-teman? Apakah kamu punya strategi lain untuk menjawab soal analogi? Jangan lupa untuk komentar di bawah ya, supaya teman-teman lain juga ikut terbantu dengan saran yang kamu berikan. Oke, pada kali ini kita akan menjawab soal nomor 10, yaitu pasal. Jadi di sini kan ada tanda titik 2. Di sini juga ada tanda titik 2. Jadi selain 3 strategi kemarin, teman-teman juga bisa menggunakan strategi ini, yaitu tanda titik 2 ini bisa teman-teman ganti dengan kata-kata yang sekiranya bisa atau memungkinkan sehingga kata pertama ini berhubungan dengan si kata kedua. Jadi misalnya di sini kan ada kata pasal, kemudian ada kata undang-undang. Jadi untuk tanda titik 2-nya ini ku ganti dengan kata bagian dari. Nah, sehingga ketika dibaca itu katanya akan menjadi terhubung gitu ya satu sama lain. Misal, pasal bagian dari undang-undang. Ban bagian dari apa? Nah, ini nih yang mau kita cari. Di sini ada 5 pilihan jawaban. Kira-kira menurut teman-teman pilihan jawaban mana yang paling benar? Di sini pasal itu merupakan bagian dari undang-undang. Ban itu merupakan bagian dari mobil. Nah, ini bisa kita tandai karena memang ban itu terdapat di mobil. Apakah ban itu bagian dari bundar? Tidak ya, teman-teman, tapi ban itu memang bentuknya bundar, tapi bukan bagian dari bundar kayak gitu. Ban bagian dari hitam? Tidak juga ya teman-teman, tapi ban itu memang warna hitam. Ban bagian dari bengkel? Ya bisa jadi juga, cuma kita tanya saja. Ya, ban bagian dari karet? Ini kita coret juga ya, meskipun ban itu terbuat dari karet. Jadi di sini ada 2 kemungkinan jawaban yang benar. Yang pertama ada mobil dan yang kedua ada bengkel. Nah, ketika kita mengerucutkan pilihan jawaban yang paling benar, maka tentu kita memilih pilihan jawaban yang paling setara atau setidaknya paling spesifik dengan kata yang ada. Nah, ban itu memang sudah terdapat di mobil, sedangkan di bengkel ada banyak benda gitu ya yang bisa ada di bengkel, sehingga yang lebih spesifik jawabannya itu jatuh pada pilihan A, sehingga pilihan A ini menjadi pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10. Oke, mari kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Oke, teman-teman, just remind. Jadi ketika ada yang aku tandain seperti ini, berarti itu artinya dicoret ya, teman-teman, atau pilihan jawabannya itu tidak kita ambil. Sedangkan ketika ada jawaban yang terstabilo kuning seperti ini, berarti itu merupakan jawaban yang benar. Oke, teman-teman semua. Nah, di sini di nomor 11 ada kata pasir dan gurun. Nah, karena tadi itu titik 2-nya diganti dengan kata bagian dari. Nah, untuk di nomor 11 ini kita bisa menggunakan kata ganti dari tanda titik 2 menjadi sifat dari, atau bisa kita sebut dengan ciri khas ya. Nah, pasir itu sifat dari gurun, karena setiap gurun itu pasti berpasir gitu ya teman-teman. Basah itu sifat dari apa teman-teman, kayak gitu. Jadi di sini ada 5 pilihan jawaban juga. Basah itu sifat dari selokan. Ini betul ya teman-teman, karena selokan itu memang basah atau berair. Kemudian, apakah basah itu sifat dari air? Betul juga, kita tandai saja.
basah sifat dari tumpah. Kalau tumpah sebagian besar basah, tapi ini terlalu umum ya, kita coret saja. Basah sifat dari toilet, tidak semua juga. Basah sifat dari jemuran, tidak juga. Sini ada dua pilihan, basah sifat dari selokan, basah sifat dari air. Nah, karena di sini katanya itu merupakan sebuah apa ya teman-teman, gimana sih bahasanya. Jadi untuk kedua pilihan jawaban ini, pilihan yang paling tepat itu jatuh pada pilihan jawaban A. Mengapa? Karena memang air itu sifatnya cair, yang dimana cair itu sifatnya basah ya teman-teman. Tapi karena kita di sini membahas tentang sebuah hal, bukan merupakan sebuah sifat dari suatu wujud benda, sehingga pilihan jawaban yang tepat itu ada pada bagian A. Basah itu sifat dari selokan, karena semua selokan itu pasti basah atau berair gitu ya teman-teman. Jadi si bagian B ini sudah ter-include juga istilahnya ketika kita memilih si selokan ini, kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya masih sulit untuk mengerjakan soal seperti ini, jangan lupa untuk berlatih bersama kami di kelas ID yang merupakan partner kami juga, dan jangan lupa untuk memasukkan kode Mars ASN yang bisa teman-teman gunakan agar teman-teman mendapatkan potongan harga saat mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas di kelas ID, kayak gitu ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, jadi di soal terakhir ini itu ada rok, ada perempuan, ada musi, dan ada titik-titik. Nah, kalau yang pertama tadi itu kita mengganti tanda titik duanya dengan kata bagian dari, kemudian di nomor 11 itu sifat dari. Nah, di nomor 12 ini kita menggunakan kata hubung ada pada. Jadi teman-teman silahkan menemukan kata ganti yang sekiranya dapat memudahkan teman-teman untuk menjawab sebuah soal ya. Jadi sudah ada 4 strategi nih yang bisa teman-teman gunakan untuk menjawab soal-soal analogi. 3 tipsnya ada di video yang kemarin, 1 tipsnya ada di video hari ini. Oke, teman-teman. Jadi di sini rok ada pada perempuan, musi ada pada apa nih, teman-teman? Nah, di sini ada 5 pilihan jawaban. Kira-kira pilihan mana yang paling tepat? Jadi di nomor 12 ini itu musi biasa disebut juga dengan pendapat ya, teman-teman. Pendapat itu ada pada rapat. Ini betul juga, karena di sebuah rapat itu pasti kita mengutarakan pendapat gitu ya teman-teman. Musi pendapat ada pada asumsi. Ini tidak juga. Musi atau pendapat ada pada argumen. Nah, ini kedua hal ini itu sama halnya dengan pendapat ya, sehingga kedua pilihan jawaban ini tidak bisa kita pilih. Musi ada pada kontradiksi, ini tidak juga ya teman-teman. Musi ada pada kesepakatan. Nah, kalau kesepakatan itu bukan lagi merupakan sebuah pendapat, tapi sebuah hal yang telah disetujui bersama, entah melalui hasil vote atau melalui mufakat. Gitu ya teman-teman, sehingga pilihan jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah bagian A, yaitu rapat. Nah, bagaimana teman-teman belajar di Mars Entertainment? Teman-teman tentunya akan mendapatkan berbagai tips dari kami tentang bagaimana cara untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Jadi jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk komen di bawah tentang saran ide video selanjutnya atau saran untuk perkembangan channel kami. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.